Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Puji Tuhan. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa? Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang harus kita katakan tentang penderitaan yang harus kita alami di hari-hari yang terakhir ini? Sebab memang Alkitab sudah katakan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tentu berdampak penderitaan. Ya, bukan hanya kepada kita orang percaya, kepada semua manusia. Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat. Nah saudara-saudara, tetapi Alkitab katakan lalu untuk semua hal itu yang memang harus terjadi, untuk kemudian mengakhiri dunia ini, saudara. Sebab kalau dunia ini tidak berakhir dengan segala penderitaan, kesukaran dan kejahatan, manusia mau tetap tinggal di dunia, bukan? Lalu apa yang harus kita katakan? Apa komentar kita tentang semua itu? Saudara, jawabannya adalah kalau dia di pihak kita, siapa akan melawan kita? Siapa akan mengalahkan kita? Mau itu penderitaan, coba kita lihat berbagai penderitaan yang kemudian disebutkan dalam ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang dan seterusnya. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena kita punya jaminan. Kalau Allah di pihak kita, siapa akan mengalahkan kita? Paulus menuliskan hal-hal, keadaan dan situasi yang akan membuat banyak orang akhirnya undur dari Tuhan. Kitab Wahyu menggambarkan bahwa pada akhir zaman sepertiga bintang di langit akan jatuh, akan diseret oleh ekor naga itu. Akan jatuh. Siapakah bintang-bintang itu? Mau dia hamba Tuhan, orang percaya termasuk di dalamnya. Saudara. Tetapi mari kita mau pelajari lebih jauh apa yang firman Tuhan katakan. Jika Allah di pihak kita. Jadi bukan persoalan apa itu penderitaan, apa itu kesukaran dan segala macam yang akan terjadi. Yang menjadi persoalan
adakah Allah di pihak kita? Kata di pihak kita dalam bahasa Inggris dikatakan Allah ada bagi kita. Haleluya. Dia ada bagi saudara dan saya. Dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dia ada bagi saudara dan saya. Dan kalau dia ada bagi kita, adakah yang dapat mengalahkan saudara dan saya? Adakah penderitaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Nah, saudara-saudara, tetapi kita mengetahui bahwa dosa telah membuat jarak antara manusia dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah sejak di Taman Eden. Manusia diusir dari karena itu kemudian dikatakan sebenarnya Allah begitu dekat dengan manusia. Setiap hari Allah datang bergaul dengan manusia di Taman Eden. Bergaul begitu akrab dengan manusia. Tetapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisahlah. Dosa membuat jarak antara manusia dengan Allah. Yang sebenarnya Allah selalu ada bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dia selalu ada. Tetapi ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, saudara jatuh dalam dosa, maka dikatakan Allah menyembunyikan diri daripadamu. Allah tidak berpihak kepadamu. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya jarak antara manusia dengan Allah karena dosa, maka Allah sudah mengambil suatu inisiatif untuk kemudian datang mendekatkan diri kepada manusia. Melalui apa? Yesus Kristus. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lanjut kepada surat Kolose. Surat Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya.
Manusia tidak pernah lagi berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah lah yang mengambil inisiatif itu. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Allah yang mengambil inisiatif. Saudara-saudara, datang ke dunia ini dan dikatakan oleh kematian, oleh darah Yesus, Dia sudah memperdamaikan kita kembali dengan Allah Bapa di sorga. Haleluya. Kita diperdamaikan kembali. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita diakui kembali sebagai anak-anak Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, sehingga kemudian untuk setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dikatakan Allah ada bagimu. Allah ada bagi saudara dan saya. Dia berpihak kepada kita. Haleluya. Tapi saya mau katakan, Allah tidak berpihak untuk semua orang yang sekedar memikul nama Kristen, orang percaya, tapi hidupnya tidak benar. Tidak kepada semua orang percaya Allah berpihak, saudara. Tidak kepada semua orang yang menyebut diri Kristen karena keturunan Allah berpihak, tidak. Mari kita lihat. Kita harus punya alasan yang kuat. Kalau Allah sudah berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada manusia melalui Yesus Kristus, maka Tuhan pun mau kita meresponinya dengan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita harus punya alasan rohani yang kuat, sehingga Allah mau berpihak kepada kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dalam seluruh perjalanan hidup kita menuju ke sorga. Saudara-saudara, kita harus punya alasan rohani yang kuat. Bukan semua harus datang dari Tuhan sendiri, tidak. Setelah kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, menjadi orang percaya, orang-orang yang diselamatkan kepada Tuhan, maka Tuhan mau hidup kita berubah dan dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan. Dan Allah mau berpihak kepada kita. Tidak jarang ada orang tua berkata kepada anaknya karena sudah terlalu jauh menyimpang, menyakiti hati orang tua, membuat malu orang tua karena perbuatan anak ini. Sehingga ada orang tua berkata, saya tidak lagi akui engkau sebagai anak. Saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Allah mau ada dengan kita. Allah mau selalu berpihak kepada kita. Kita harus punya alasan rohani yang kuat. Dengan beberapa contoh dalam firman Tuhan, kepada siapa saja Allah ada. Allah berpihak. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sungguh-sungguh bagi kita. Supaya Allah selalu ada di pihak saudara dan saya. Yang pertama, kita lihat dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya. Kata menyertai ini sama dengan Tuhan berpihak kepada Daud. Tuhan ada dengan Daud. Sehingga dikatakan Daud selalu berhasil dalam segala perjalanannya. Alkitab lalu memberi kesaksian
keberhasilan yang dialami oleh seorang Daud. Itu luar biasa, saudara. Ya. Jauh melampaui akal pikiran manusia. Keberhasilan yang dialami oleh Daud. Lalu kenapa Allah menyertai? Kenapa Allah berpihak kepada Daud? Kenapa Allah selalu ada dengan Daud? Mari saudara kita melihat beberapa alasan yang dimiliki oleh Daud. Ya. Keberhasilan. Ada beberapa contoh keberhasilan Daud. Antara lain peperangan Daud dengan Goliat. Yang secara manusia sangat tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya. Dari segi apapun sama sekali tidak bisa. Tapi Daud memenangkannya. Mari kita lihat apa yang menjadi alasan Allah berpihak kepada Daud. 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa yang membuat Allah berpihak kepada Daud? Bahkan dikatakan Allah sudah memilih dia. Karena dia berkenan di hati Allah. Daud berkenan di hati Allah. Saudara-saudara sekalian. Lalu apa yang membuat Daud berkenan di hati Allah? Saul orang percaya, umat Tuhan. Bangsa Israel juga. Yang sempat diberi kepercayaan Tuhan untuk menjadi raja yang pertama. Walaupun itu sebenarnya dipaksakan oleh bangsa Israel. Saudara, tapi Tuhan bilang, aku sudah memilih seorang yang berkenan di hatiku. Apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Pasal 16 ayat yang ke-7. Ayat 6 dan ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Ini yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Tuhan melihat hati dari Daud. Ketika Samuel ditugaskan Tuhan untuk datang ke rumah Isai, untuk mengurapi salah seorang anak Isai, untuk kemudian akan menjadi raja menggantikan Saul. Seperti dalam ayat sebelumnya yang kita sudah baca, Tuhan bilang, aku sudah memilih seorang yang berkenan di hati Tuhan. Maka kemudian Samuel ditugaskan untuk mengurapi Daud. Saudara, ketika Samuel datang ke rumah Isai, saudara, Isai kaget. Dia tanya, ada masalah apa kita ini? Samuel bilang, tidak, kita mau makan bersama-sama. Kita mau buat perjamuan bersama-sama. Dengan semua seisi rumah, anak-anak. Maka dipanggillah anak-anak daripada Isai. Mulai dari yang pertama Eliab. Waduh, tinggi besar, gagah, saudara. Karena itu pandangan Samuel tertarik dengan penampilan seorang Eliab. Langsung dia berkata, Tuhan sekarang berdiri di hadapanmu yang pantas untuk menjadi raja. Dan dia pantas diurapi.
Tuhan bilang, Samuel, bukan itu. Bukan. Ya. Sebab apa yang dilihat manusia adalah dari penampilan. Tapi Tuhan melihat hati seseorang. Apa yang dilihat Tuhan dari seorang Daud yang kemudian diurapi oleh Samuel. Yang secara manusia pada waktu itu belum pantas untuk diurapi menjadi calon raja. Belum pantas. Tapi ada yang dilihat Tuhan, hati Daud. Ada apa dengan hati Daud? Dia punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, kita bisa tampil dengan segala kehebatan secara manusia. Tuhan melihat hati kita. Hati yang murni. Itu yang paling berkenan kepada Tuhan. Hati yang murni. Saudara-saudara, dan hati yang murni dari Daud telah dibuktikannya. Ya. Allah membuktikan, Allah menyaksikan sendiri bagaimana kemurnian hati seorang Daud. Maka dia lalu diurapi untuk kemudian menjadi raja. Apa saja bukti kemurnian hati dari Daud? Pasal 17. 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawa mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Perhatikan kalimat ini. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Kemurnian hati seorang Daud. Untuk mengalahkan Goliat hanya ada satu tujuan daripada Daud. Supaya seluruh bumi tahu Israel punya Allah. Bukan punya Daud, bukan punya Saul. Tapi Israel punya Allah. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan tahu Daud punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga segala sesuatu dilakukan Daud dengan hati yang murni, yang tujuannya hanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Menghadapi Goliat ini satu pengorbanan, saudara. Taruhannya adalah nyawa. Begitu Daud muncul dari antara tentara Israel dan mulai menuju ke tempat peperangan itu, Goliat bilang, "Hei, besong kira saya ini anjing kok? Kirim anak kecil untuk menghadapi saya." Saudara-saudara, Daud tidak gentar dengan pernyataan provokasi, intimidasi daripada Goliat. Tidak. Karena itu ayat pokok yang kita baca tadi, Daud selalu berhasil karena Tuhan ada di pihak dia. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tetapi kita harus punya alasan rohani yang kuat supaya Allah selalu ada bagi saudara dan saya. Hati yang murni. Oh, Daud rela berkorban. Demi siapa? Pertama, kemuliaan nama Tuhan. Supaya seluruh bumi tahu Allah itu ada. Melebihi apapun dan siapapun. Ya. Bukankah kita sering menyanyi? Apa itu? Bahwa tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Benarkah itu? Saudara-saudara, kita harus memiliki hati yang murni. Dan untuk memiliki hati yang murni, kita butuh kebenaran firman Tuhan.
untuk terus menyucikan, menguduskan hati kita. Karena itu Alkitab katakan, jagalah hatimu terlebih dari segala yang patut dipelihara. Hati. Kita harus punya hati yang murni. Hati yang murni, saudara. Mazmur pasal 24 ayat yang keempat. Ungkapan Mazmur, nyanyian ini dari Daud adalah pengalaman pribadinya. Mazmur 24 ayat 4. Mulai ayat 3 saja. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Ini pengalaman pribadi dari Daud yang diungkapkannya kepada Tuhan melalui Mazmur, nyanyiannya kepada Tuhan. Ini pengalaman pribadi. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Berdiri di tempat yang kudus. Ini bicara tentang pujian, penyembahan, pelayanan kita kepada Tuhan. Siapakah mereka? Mereka yang memiliki hati yang murni. Hati yang jernih, yang bersih. Tanpa pamrih, tanpa motivasi yang lain. Selanjutnya, saudara, bagaimana Daud memiliki hati yang murni. Dengan keberhasilannya mengalahkan Goliat, telah mengakibatkan sakit hati bagi seorang Raja Saul. Bahkan meningkat, bukan cuma sakit hati. Alkitab katakan dia mendengki kepada Daud. Benci kepada Daud. Dan dia berupaya untuk membunuh Daud. Saudara-saudara, Saul sudah rencanakan membunuh Daud. Tapi setiap kali Daud dipanggil untuk datang melayani Saul dengan pujian penyembahan, karena Saul dirasuk setan. Karena roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Daud selalu datang. Daud selalu datang. Begitu Daud memuji Tuhan dengan kecapinya, dengan urapan Allah, saudara, roh iblis lari daripada Saul. Artinya apa? Iblis tidak tahan pujian penyembahan saudara dan saya. Tidak tahan. Lari dia. Lalu sebagai tanda terima kasih dari Saul kepada Daud, apa yang dia buat? Dia ambil tombak yang ada di sampingnya dan dia lemparkan kepada Daud. Ya. Orang Kupang bilang Daud silih lewat. Tombak itu nancap di dinding. Ya. Saudara-saudara, memang kalau hati sudah dikuasai iblis, ya, dengan kebencian dan segala macam, saudara, ya, rasa terima kasih berubah dengan kebencian. Ya. Daud menghindar, dia pulang. Tapi kemudian datang lagi utusan daripada Saul. Tolong, Saul lagi dirasuk setan. Daud datang. Dia layani, saudara. Dia layani. Ya. Dia berikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Iblis lari. Dan sekali lagi Saul mau membunuh dia. Akhirnya anak daripada Saul yang bernama Yonatan, dia bilang, "Bu, sudahlah. Lu nanti celaka. Sudahlah. Saya tahu persis saya punya bapak itu. Ya. Dia tetap mau membunuh engkau. Sudahlah, menghindar saja." Maka Daud mulai menghindar.
Karena Daud tidak muncul, maka Saul pun berupaya lebih jauh lagi untuk mencari dan membunuh. Saudara, Daud punya 2 kali kesempatan untuk bisa membunuh Saul. 1 Samuel 24, 1 Samuel 26. Saudara, tapi kita semua tahu cerita itu. Daud tidak mau membunuh Saul. Karena apa? Dia punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak heran Alkitab katakan, oh Allah berkenan kepada Daud. Dan karena Allah berkenan kepada Daud, Allah selalu ada bagi Daud. Saudara mau Allah selalu ada bagi kita? Jangan cuma sampai kepada pujian kita. Oh Allah ada bagiku. Jangan cuma sampai pada pujian kita. Tapi mari kita alami. Sebab kalau Allah ada bagi kita, ada di pihak kita, jaminan firman Tuhan Allah pasti. Siapa yang dapat mengalahkan engkau? Tidak ada. Tidak ada yang dapat mengalahkan engkau. Saudara-saudara, hati yang murni perlu dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Hati yang murni, hati yang dikuduskan hanya bagi Tuhan. Ketika saat saudara datang beribadah kepada Tuhan. Jangan ada hal lain dalam hati dan pikiran kita. Kita harus punya hati dan membawa hati yang murni ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan beri hati kita diganggu oleh segala macam urusan yang lain. Maka ibadahmu diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia, saudara. Begitu juga dalam pelayanan kita. Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, ketika sampai waktu dari Tuhan untuk mengakhiri Saul. Saudara, orang datang kasih berita kepada Daud. Saul sudah mati. Saudara, Daud berteriak menangis. Dia menangis kepada Tuhan. Dia sangat sedih dan berduka dengan kematian Saul. Dia tidak bilang, puji Tuhan, lu so habis, bukan? Tidak. Karena itu dari awal saya sudah katakan, tidak kepada semua orang Kristen Tuhan berpihak. Tidak kepada semua orang yang menamakan diri orang percaya, orang beriman, Tuhan ada bagi dia, tidak semua. Sebab masih banyak orang Kristen yang modelnya seperti Saul. Seperti Saul. Tuhan undur dari Saul. Dan iblislah yang menguasai. Siapa Saul? Orang Israel. Kalau untuk kita, orang Kristen. Saudara, dalam pelayanan kepada Tuhan, Tuhan mau hati yang murni. 2 Timotius 1 ayat 3. 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Haleluya. Saudara, masihkah engkau melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni? Bukan karena terpaksa. Bukan karena malu hati, perasaan. Tapi dengan hati nurani yang murni. Melayani Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari kepentingan apapun. Dengan motivasi yang benar. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang Daud.
Dia mau berkorban apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya mendapat pujian. Memang ketika dia pulang dari mengalahkan Goliat, Alkitab katakan itu perempuan-perempuan di Yerusalem. Oh, mereka keluar dan mulai bersorak dengan nyanyian, pujian. Oh, Saul mengalahkan berlaksa-laksa, beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Memang ada pujian, tapi Daud tidak termakan dengan pujian itu. Saudara, seperti yang dia katakan, supaya semua manusia, seluruh bumi tahu, Israel punya Allah. Haleluya. Israel punya Allah. Biarlah semua orang tahu, rumah tangga saya ada punya Tuhan. Keluarga saya ada di pihak dari Tuhan. Menjadi kesaksian, saudara. Menjadi kesaksian. Seringkali banyak orang tua bangga anak-anaknya berprestasi. Baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Berprestasi. Saudara, itu tidak cukup memuliakan Tuhan. Tetapi ketika rumah tanggamu hidup takut Tuhan, melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, saudara, itulah yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Layani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seperti Daud katakan dalam Mazmur 24 tadi, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Berdiri di tempatnya yang kudus. Ini bicara tentang pelayanan kepada Tuhan. Adalah mereka yang punya hati nurani yang murni. Ya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan merekalah yang menerima berkat dari Allah. Berkat apa? Keadilan dari Tuhan. Mungkin ada waktunya engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin dalam usaha pekerjaanmu, dalam karirmu. Tapi percayalah, kalau Allah di pihak engkau, Allah pasti menyatakan keadilannya. Berkat Tuhan terus menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua